Shalom, selamat pagi Kakak Laya dan anak-anakku yang saya kasihi. Bertemu lagi kembali pada pagi hari ini dalam ibadah online secara live, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Apa kabar? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi dan Mars Teruna secara bersama-sama. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat betul pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah bangunkan kami kembali di pagi hari ini dengan tubuh jiwa yang sehat, dan kami masih menikmati nafas kehidupan di pagi hari ini ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara live. Tuhan Yesus urapi kami walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus pakai kami, Tuhan Yesus urapi sehingga kami boleh mengikuti ibadah secara live dengan baik, dan Tuhan Yesus saja tetap bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan ke akhirnya dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali dalam Kidung Muda-Mudi nomor 2 bait yang ke-1, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami terangi dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengar menjadi tuntunan dalam kehidupan beriman kami. Jadikanlah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami.
Dengar dan sambut doa kami, Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yosua, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-17, yang mengatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hari inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segeralah sesudah kaki para imam pegang tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti apa yang diatur oleh Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan adik-adik dalam mengisi masa sekolah dari rumah? Apakah semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana?
Di tengah masa pandemi virus corona saat ini, banyak rencana, kegiatan yang tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Namun demikian, kita percaya Tuhan Yesus mempunyai cara dan rencana yang indah, yang lebih baik bagi kita semua. Karena Tuhan yang mengatur seluruh perjalanan hidup kita. Kitab Yosua merupakan kitab ke-6 dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh utama yang memegang peranan penting, yaitu Yosua. Arti nama Yosua adalah Allah menyelamatkan. Secara garis besar, kitab ini berbicara tentang perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Melalui kitab ini, kita semua diberikan petunjuk bagaimana cara Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, setia menyertai, dan tidak ingkar janji. Hal ini patut direspon oleh bangsa Israel melalui hidup yang setia dan taat kepada Allah. Jika mereka sudah tiba dan masuk di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Dalam bacaan Alkitab hari ini, ada sebuah rencana Allah yang besar berkenaan dengan perjalanan bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua untuk masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Rencana pertama yaitu Yosua menerima petunjuk dari Allah untuk menyeberangi Sungai Yordan. Yosua mempersiapkan para imam dari suku Lewi untuk membawa tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Karena sesungguhnya Allah yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kemudian bangsa Israel mengikutinya di belakang tabut perjanjian. Jaraknya kira-kira 2000 hasta atau sekitar 900 meter. Bangsa Israel disuruh untuk meluruskan diri karena mereka akan melihat perbuatan ajaib yang akan Allah lakukan. Para imam pengangkut tabut perjanjian tetap berdiri di dalam air di tepi Sungai Yordan sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi, baru para imam keluar dari Sungai Yordan. Alkitab mencatat ketika Yosua dan bangsa Israel taat dan patuh kepada perintah Allah, maka keajaiban atau mujizat Allah akan terjadi. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kisah menyeberang Sungai Yordan dimulai ketika Yosua mendapatkan informasi dari pengintai-pengintai atau mata-mata yang ditugaskan untuk mengintai kota Yeriko. Informasi itu berisi keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Dapat kita baca dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 24. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, bacaan kita hari ini mau mengatakan bagaimana Yosua mempersiapkan dirinya dan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Ayat yang ke-7, Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua sebagai pengganti Musa, dan disinilah Allah membesarkan nama Yosua di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 8 sampai dengan ayat 13 mengatakan bahwa berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk untuk menyeberangi Sungai Yordan, dan Allah menghalau segala halangan yang merintangi perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ayat 14 sampai dengan 17 mengatakan bagaimana bangsa Israel mempersiapkan diri untuk menyeberangi Sungai Yordan
sesuai dengan petunjuk dan perintah Allah, dan mereka menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah yang menyediakan tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan untuk mereka lalui. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ada dua hal yang boleh kita cermati dari bacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kunci keberhasilan Yosua dan bangsa Israel adalah karena mereka percaya kepada Allah dan firman-Nya. Allah yang menjamin penyertaannya berlaku tanpa batas waktu, dan Allah yang setia dan tidak ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Yang kedua, keyakinan kepada Allah diwujudkan dalam sikap sedia mendengar dan taat melakukan firman-Nya. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita hari ini juga ada 3 hal penting yang bisa kita belajar dari pola hidup Yosua dan bangsa Israel. Yang pertama, kita sebagai teruna GPIB harus memahami bahwa Allah yang kita yakini di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, hadir dan berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, kita sebagai teruna GPIB menyadari bahwa kuasa Allah itu nyata melalui penyertaan dan pertolongannya dalam segala hal. Yang ketiga, kita sebagai teruna GPIB perlu meneladani pola hidup Yosua dengan berlaku hidup kudus dan taat melakukan firman Tuhan dan tidak meragukan kuasa-Nya dalam menghadapi setiap tantangan. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi pertumbuhan iman percaya kita, lalu kita diberkati oleh firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan akan kami renungkan. Berkati firman-Mu itu, jadikanlah firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami lakukan walaupun kami di rumah kami masing-masing. Dalam situasi dan kondisi dunia yang sedang dilanda oleh virus corona, tapi Tuhan tetap memberkati, memberikan waktu bagi kami untuk tetap beribadah di hari Minggu pelayanan teruna. Apa yang boleh kami lakukan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus firman yang telah kami dengar, Tuhan berkati agar boleh kami memaknai dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami datang menyerahkan anak-anak layan kami yang sedang persiapan mengikuti pendidikan yang sedianya belum boleh berlangsung secara tatap muka. Sekalipun mereka mengadakan pendidikan atau bersekolah melalui virtual atau melalui video, tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang berkenan bagi orang tua, berkenan bagi bangsa dan negara, terlebih berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati orang-orang tua dari anak-anak layan kami dalam aktivitas dan pekerjaan mereka masing-masing. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, agar di dalam menghadapi suasana dan situasi kondisi dunia yang dilanda oleh virus corona, mereka tetap kuat dalam iman percaya mereka kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kakak-kakak layan yang pada saat ini juga sedang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan tetap pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu.
agar di waktu-waktu yang akan datang, ketika Tuhan telah memulihkan dunia ini dari virus corona, kami dapat bertemu kembali bersama, mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai kakak-kakak layan di Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar. Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Pemerintah mulai dari pusat sampai daerah terpencil sekalipun, Tuhan berkati agar tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi mereka, mereka boleh menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami datang menyerahkan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat secara sinodal, secara musyawarah pelayanan, dan jemaat-jemaat, secara khusus Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan Yesus berkati. Sekalipun situasi kondisi virus corona yang melanda kota Makassar, kami tidak dapat beribadah bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang menimpa kami. Kami datang menyerahkan Ketua Majelis Jemaat. Tuhan berkati dalam aktivitas, dalam tanggung jawab. Biar berikan kemampuan, hikmat, akal budi bagi hamba-Mu, agar dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan, ia boleh menjalankan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati pendeta-pendeta jemaat, biarlah mereka juga sehati sepikir untuk bersama menunjang proses pelayanan, sehingga di dalam tugas tanggung jawab mereka, nama Tuhan pun dimuliakan. Kami juga menyerahkan pendeta-pendeta pendukung dalam aktivitas mereka keseharian dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati, biarlah mereka juga tetap menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga semua yang mereka lakukan senantiasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga datang menyerahkan diaken penatua yang berada di Jemaat Bukit Zaitun, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 13. Tuhan Yesus berkati tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan bagi mereka semua, agar tugas tanggung jawab itu mereka jalankan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan menyertai setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan dengar dan sambut doa kami, lalu Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Medamudi 109 bait 1 dan bait yang kelima. Buatlah pelitaku terus bernyala. Hosiana, Hosiana,
bersatu dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam mengikuti ibadah online, ibadah hari Minggu, persekutuan teruna di pagi hari ini. Saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, tetap berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kami, anak-anak-Mu, kepada orang tua kami, kepada kakak-kakak lain kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Satu dengan yang lain. Kakak berharap kalian tetap sehat, tetap senantiasa melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.